Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Baik rekan-rekan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy Solihin dari PMI 3C ya, dengan nomor induk mahasiswa 1194040136. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudulkan belajar membaca Al-Quran ya. Tugas ini guna untuk memenuhi mata kuliah komputer multimedia ya. Sebelum kita membahas lebih terperinci, di sini ada subjudul yaitu belajar membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu kata belajar. Kata belajar bisa diartikan dengan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Kita selaku umat Islam ya diwajibkan untuk mencari ilmu. Sebuah hadis mengatakan utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari pangkuan sampai layang lahat. Jadi kita wajib atau diwajibkan mencari ilmu dari mulai kecil, remaja, dewasa maupun orang tua. Yang kedua ada kata belajar ya teman-teman. Maaf ya. Yang kedua ada kata membaca. Membaca itu merupakan akar dari sebuah ilmu. Karena dengan membaca dari yang tidak tahu kita menjadi tahu. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah pada menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq dengan artian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Beliau disuruh membaca sampai 3 kali Iqra ya. Karena membaca itu adalah jendelanya ilmu. Yang ketiga ada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pedoman hidup umat Islam ya, dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi universal. Non-Islam pun sudah diatur dalam Al-Quran, dan Al-Quran tidak ada lagi yang akan turun setelah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab terakhir sampai hari kiamat. Baik teman-teman, itu sekilas tentang subjudul. Sekarang kita membahas tentang sebuah masalah ya, khususnya di Indonesia, yaitu di antara sekian masalah yang cukup serius yang dialami bangsa kita, yaitu salah satunya adalah sebagai pengaruh dari globalisasi ini merajalelanya wanita tunasusila atau WTS, dan sering disebut juga sebagai pekerja seks komersial atau PSK ya. Mungkin semua manusia itu tidak selalu benar, ada juga yang salah. Mereka ingin benar, tapi apa daya, karena kekurangan sosial ekonomi ya, sehingga mereka menjual dirinya sendiri itu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Apabila telah datang hidayah dari Allah, itu pasti mungkin ya, pasti yang dari kejahatan, kegelapan itu pasti ada hidayah menuju kebenaran. Dan strategi yang perlu dilakukan itu ada 2. Yang pertama, variasi dalam kegiatan pembinaan mental keagamaan ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu mengadakan tahsin Al-Quran meskipun dari tingkat dasar. Dikarenakan saya di sini mengambil subjudul belajar membaca Al-Quran ya, banyak yang perlu dilakukan, yaitu yang dari tingkat dasar itu mulai dari Iqra sampai Al-Quran ya teman-teman. Di sini yaitu mengadakan tahsin Al-Quran dari tingkat dasar ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, upgrading para pembimbing di balai dalam pembacaan Al-Quran. Jadi mereka harus dibimbing sampai mereka bisa meskipun
belum memahami ya, tapi jangan pesimis, jangan malu terhadap anak-anak yang di bawahnya meskipun mereka sudah tahfidz misalnya. Kita jangan merasa kesindir karena kebaikan itu bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri. Jadi kita harus membimbing mereka sampai bisa. Dan yang kedua, mengidentifikasi dari eksternal PSK yang sudah mempunyai kecakapannya, yang telah mempenghuni, mereka suruh saja untuk menjadi guru bagi teman-temannya dalam membaca Al-Quran misalnya. Dan yang ketiga yaitu selalu mengadakan tadarus untuk setiap kelompok. Jika sudah banyak dari mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, buatlah sekelompok rutinitas setiap hari membacakan tadarus. Satu hari satu ayat sudah cukup ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu ada sebuah contoh ya dari surat Al-Alaq, firman Allah, yaitu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sudah jelas dalam ayat ini didahului oleh fi'il amar Iqra, yaitu perintah, sedangkan